لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua diberi kesehatan selalu, umur panjang serta rezeki yang berlimpah. Ini hari ketiga di mana aku ada di Mekah dan ini kami sedang ada di terowongan menuju Masjidil Haram. Terowongan, tapi bukan terowongan Mina ya. Ini terowongan ini menuju ke Haram. Dan terowongan ini lanjut lagi, suaranya tadi dalam itu berisik banget kalau pakai kipas angin yang ya alhamdulillah bisa ngebantu dalam keadaan panas banget, walaupun ya udara yang di luar keluarkan kipas angin itu tidak dingin juga, berbeda dengan Indonesia, tetap itu bisa ngebantu alhamdulillah. Dan ini kita akan masuk ke Haram, nggak tahu masih berapa kilo lagi. Thank you. Sih, dia ngasih minuman buat kita nih, alhamdulillah ada yang kasih minuman. Jadi, nih, alhamdulillah, ya, kita lanjut lagi, nggak tahu masih berapa lama lagi. Masih banyak yang mau kasih minuman. Alhamdulillah. Yuk. Ini baiknya ya orang Arab banyak yang ngasih minuman nih. Masya Allah. Ayo kita lanjut lagi. Alhamdulillah setelah lebih dari 30 menit, mungkin 45 menit kita berjalan, akhirnya kita sampai juga di pintu Masjidil Haram. Ya, finally. Alhamdulillah. Kita udah masuk pintu haramnya. Ayo. Ini rencananya kita mau sholat maghrib di depan Ka'bah. Jadi kita mencari jalan agar kita bisa masuk langsung ke depan Ka'bah di lantai bawah. Tapi ya kenyataannya berbeda karena ya hari ini tuh udah pack banget. Ini hari Rabu, hari terakhir. Ini hari Rabu tanggal 12 Zulhijjah, tanggal 7 Zulhijjah atau 12 Juni, di mana persiapan untuk hari H-nya, untuk hari Arafahnya itu sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi, dan maka dari itu kita tidak bisa dengan mudahnya masuk ke Masjidil Haram. Bahkan akhirnya setelah kita mencari-cari jalan, kita mencari kesana kesini, kita tidak bisa juga masuk untuk bisa sholat di depan Ka'bah. Dan ya kita tetap berusaha untuk mencari jalan. Tapi nanti akhirnya kita akan sholat di luar Masjidil Haram, dan itu di pelatarannya. Karena nggak ada pintu masuk lagi untuk ke sana, itu hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang tawaf yang masih dalam keadaan ihram. Dan karena kita tidak berpakaian ihram, kita tidak bisa masuk untuk ke pelataran ke lantai bawah yang langsung menghadap Ka'bah. Ini kita di dalam Masjidil Haram, dan ya karena Masjidil Haram itu sangat besar, jadi kita berjalan di dalamnya pun setengah jam tidak cukup, dan kita tetap berjalan dan mencari tempat sholat yang kita inginkan. Masjidil Haram itu sangat bagus ya. Lihat saja, sampai di pelatarannya saja sudah penuh jamaah yang menantikan sholat maghrib. Mereka mungkin datang dari pagi atau dari zuhur, mereka sudah ada di sana. Dan sekarang aku akan mencari toilet dulu. Alhamdulillah toilet di Masjidil Haram itu bersih ya. Jadi jangan khawatir kalau mau ke toilet di Masjidil Haram, silakan karena sangat bersih. Anissa. Toilet jalannya jauh banget, cari toilet dulu karena mau sholat, bentar sholat sunnah, sholat maghrib dan macam-macam.
Indahnya desain dari Masjidil Haram ini, Masya Allah. Semoga kita diundang kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke Mekah dan Madinah dan mengunjungi kota-kota lainnya di negeri Arab Saudi ini. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum. Jadi ini aku ada lagi sholat di pelataran Masjidil Haram karena ini kita nggak bisa masuk ke Ka'bah, kita nggak bisa lihat Ka'bah karena udah nggak bisa lewat. Kalau bisa masuk pun mungkin ada di lantai 2, lantai 3. Jadi kita ada, ya udah akhirnya putusin untuk di luar aja. Ini udah kita menunggu waktu maghrib, kira-kira setengah jam lagi waktu maghrib. Jadi kita di depan pintu 79 dan pintu ini menuju langsung ke untuk tawaf di pintu Ka'bahnya situ. Ya, tawaf untuk tawaf langsung di depan Ka'bahnya di bawah. Karena yang tempat kemarin aku masuk pas aku tawaf, cuman aku nggak videoin karena aku lagi fokus beribadah, jadi aku nggak mau videoin. Jadi nanti aja kalau tawaf ifadah, setelah tawaf ifadah mungkin aku akan coba videoin. Tapi ini kemarin aku benar-benar fokus, jadi aku nggak videoin, hanya bisa videoin sedikit setelahnya itu. Dan ini aku kasih lihat. Jadi itu pintu di pintu 79 dan itu pintu masuk dan kita sholat di sini nih. Udah full stack, kita di depan apa nih? WC, dekat WC 4, dekat McDonald, dekat KFC, dekat apa lagi nih? Rolex. Udah. Oh, aku belum sholat ini. Ya, bismillah. Jadi aku tuh mau cerita. Jadi aku tuh masuk ke ibadah haji ini ngambilnya itu dari aplikasi Nusuk. Dan di aplikasi Nusuk itu aku tuh mencari. Jadi gini. Aku kan tinggal di Meksiko. Dan karena aku tinggal di Meksiko, jadi aku tuh bisa sebenarnya dulu sebelum COVID aku tuh bisa di sana tuh ada agensi, bisa berangkat haji dengan agensi di sana. Tapi setelah COVID itu udah nggak ada lagi dan akhirnya kita harus memakai dengan aplikasi Nusuk. Dan dengan aplikasi Nusuk itu ternyata kita harus mendaftar dengan login. Yang wanita harus mendaftar dengan mahramnya, suami atau siapa aja gitu ya. Pokoknya wanita itu nggak boleh sendiri. Dan aku mendaftarkan, suamiku yang mendaftar dan diikutsertakan aku sebagai wife, sebagai istri. Dan akhirnya kita terdaftar di Nusuk, dan di Nusuk itu kita mencari company yang kita mau dengan biaya yang kita yang kita setujui, dengan biaya yang kita mampu. Dan akhirnya itu beberapa aku cari. Tadinya aku tuh mau ke ke salah satu agensi, tapi pas pembayaran itu ternyata paket yang aku mau itu habis, karena itu paketnya itu paket murah. Aku ngambil yang paket yang murah, paketnya itu habis. Akhirnya aku ke company lain, yaitu Itra Al Khair. Akhirnya aku mendapatkan paket yang nggak begitu jauh juga, beda-beda dikit lah, agak sedikit mahal, tapi ya nggak inilah, yang penting itu udah yang termurah di Itra. Dan akhirnya aku dapat di situ, dan alhamdulillah mereka rent semua, dan akhirnya aku sampai ke sini. Dan di Nusuk itu kalau kita mau daftar, kalau bisa 3 bulan sebelum 3 bulan atau 4 bulan sebelum pemberangkatan haji kita daftar. Dan itu tinggal kita cek terus tuh mana paket yang kita mau, dan kita udah masukin uangnya di walletnya. Terus kita masukin uang di wallet yang amount, jumlah dengan yang kita yang biaya yang untuk berangkat haji itu. Jadi dijumlahkan aja kira-kira segitu atau dilebihkan dikit. Dan nanti pas kita pembayaran gitu udah ada duitnya. Kalau enggak nanti paket yang kita mau kehabisan. Tapi jangan khawatir, karena paket ini dia tuh ada 3 sesi, bahkan ada beberapa company lain sampai buka sampai hari terakhir sebelum Zulhijjah, masuk Zulhijjah seminggu itu dia masih 2 minggu masih buka. Jadi mereka masih ada paket yang tersisa, tapi dikit, 2 atau 3, tapi itu lumayan, nggak gitu mahal, yang murah juga.
Dan ini ya aku share aja, mudah-mudahan kalau ada yang mau di luar negeri yang mau berangkat bisa tanya-tanya aku. Kalau untuk di Indonesia aku nggak bisa ditanyain karena aku nggak ngerti. Tapi kalau yang di luar negeri bisa tanya-tanya aku bisa bantu gimana cara daftarnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa pergi ke tanah suci, ke sini dipanggil Allah untuk menjalankan ibadah haji. Amin amin. Atau yang belum berkesempatan haji bisa dipanggil untuk umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Kopi dulu dan mau makan juga karena belum makan dari siang. Dan aku keluar dari tempat yang bagus banget view-nya, lihat tuh view-nya langsung ke Masjidil Haram, dan langsung melihat banyaknya orang, para orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Ini tuh calon jemaah haji semua nih, semoga semuanya mabrur amin. Dan di sini aku menikmati kopi, tea, and makanan. Nih, jadi makanan kita di cafe ini dengan si tampan husband, mi guapo esposo. Jadi kita ngopi-ngopi cantik di sini. Dikasih nih menunya, alhamdulillah. Si papi dan tempat dari sini, masya Allah, di Masjidil Haram. Kita makan dari depan Masjidil Haram. Cantik. Lihat ribuan orang ada di sini, ribuan orang sedang ingin menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Bismillah. Kita ngopi-ngopi cantik di depan Masjidil Haram. Ini kopi yang terbaik karena tempatnya, lokasinya. Terima kasih. Oke, kita makan. Ini nih enak banget ini, apalagi nih pedas orang Indonesia pasti suka. Ini oke. Best. Dan ini pistachio.